Si kecil suka tantrum kalau hal yang dia mau nggak dituruti. Atau suka mukul temennya kalau lagi main. Tenang aja, Karin bakal bagiin tips cara mengatasi anak tantrum. Tentunya sangat cocok buat ayah bunda yang lagi punya anak kecil nih, khususnya anak toddler yang lagi aktif-aktifnya. Sebelum lanjut, kita harus tahu dulu, apa sih penyebab si kecil tantrum? Karena untuk mendapatkan solusi, kita harus tahu sumber masalahnya terlebih dahulu. Bener kan? Jadi, tantrum ini sering terjadi pada anak usia 1-3 tahun. Yang umumnya, penyebab anak tantrum adalah karena anak masih berada pada tahap awal perkembangan sosial, emosional, dan bahasa. Jadi, anak belum bisa mengkomunikasikan kebutuhan dan perasaannya seperti pada kita orang dewasa. Akibatnya mereka jadi frustasi. Oleh sebab itu, sebenarnya tantrum ini adalah cara anak untuk mengekspresikan, untuk menunjukkan perasaannya. Misalnya saat ia merasa sakit, tidak nyaman, terancam, dan lain sebagainya. Sama seperti kita nih, orang dewasa, anak-anak juga memiliki fase di mana mereka merasa lebih sensitif. Ditambah dengan beberapa faktor yang mengusik, jadilah mereka tantrum. Nah, beberapa faktor umum yang menjadi penyebab anak tantrum itu seperti stres, kelaparan, kelelahan, dan stimulus berlebih. Jadi kondisi ini dapat mempersulit anak-anak untuk mengekspresikan dan mengelola perasaan mereka. Untuk tetap tenang, tetap nyaman, dan perasaan positif lainnya. Kemudian selanjutnya ada situasi yang tidak dapat diatasi oleh anak. Misalnya, seorang balita mungkin kesulitan untuk mengatasi masalah tertentu. Misalnya, saat ada anak lain yang datang dan mengambil mainan mereka tanpa concern, tanpa izin, jadilah kedua anak tersebut bertengkar. Kan? Lalu ada pula penyebab lainnya yaitu emosi yang kuat. Nah, khawatir, takut, malu, marah, dan perasaan-perasaan negatif ini dapat membuat anak merasa kewalahan ayah bunda. Jadi misalnya anak jatuh di tempat umum. Nah, kita sebagai orang tua mungkin khawatir sampai bereaksi berlebihan. Misalnya, kamu gak apa-apa, ini segala macam gitu kan. Tanpa sadar kita justru membangkitkan emosional lain dari si anak yang awalnya dia jatuh dan hanya merasa sakit, tapi karena kita heboh sampai si anak jadi pusat perhatian, bisa saja dia jadi malu, kesal, bahkan marah. Nah, kalau ayah bunda sudah tahu penyebab anak tantrum, maka harus dikenali juga nih gejalanya. Apa aja sih gejala dari anak menunjukkan bahwa dia bakal tantrum gitu. Nah, biasanya gejala yang paling umum itu menangis, merengek, terus berteriak, menahan nafas. Bahkan gak jarang loh ada anak yang tantrum sampai pada tahap main fisik, misalnya mendorong, memukul, menggigit, dan lain sebagainya. Oke. Next, yang ditunggu-tunggu nih, cara menangani anak yang sedang tantrum. Nah, penanganan tantrum ini berbeda-beda tergantung penyebab dan karakter dari masing-masing anak. Makanya tadi di awal kita cari tahu dulu tuh penyebab anak tantrum, alasan kenapa dia nangis, berteriak, bahkan memukul, dan gejala lainnya. Nah, kalau udah tahu, pada umumnya untuk balita, ayah bunda bisa melakukan cara dengan mendekatkan diri kepada anak ketika mereka sedang tantrum, memberikan kenyamanan, rasa aman, misalnya dengan pelukan, elusan, serta yakinkan anak kalau ayah dan bunda memahami perasaannya. Itu untuk balita. Nah, untuk anak yang lebih besar, orang tua bisa melakukan cara dengan mengenali emosi-emosi anak setiap kali tantrum. Jadi ayah bunda sebaiknya berikan jeda kepada anak dan dukung anak saat mereka tenang.
dan segera atasi masalah yang memicu tantrum tersebut. Misalnya, ketika anak sedang menangis, beri anak waktu untuk meluapkan emosinya. Jadi jangan langsung diinterupsi, apalagi disuruh untuk langsung jangan nangis seperti itu ya Bunda. Karena untuk ketika anak sedang menangis, anak butuh waktu untuk meluapkan emosinya, untuk menyelesaikan tangisnya. Jadi cukup dipantau dan diperhatikan, bukan diinterupsi. Setelah tenang, barulah anak diajak untuk berbicara agar tahu penyebab ia menangis. Barulah ayah bunda bisa mengatasi masalah yang memicu tantrum anak tersebut. Nah, selain itu hal-hal lain yang bisa dilakukan ayah dan bunda untuk mengatasi apabila si kecil sedang tantrum. Misalnya, pastikan anak dan orang di sekitar aman. Nah, jadi saat anak sedang tantrum, terlebih di tempat umum, ada baiknya ayah atau bunda membawa si kecil ke tempat yang lebih kondusif. Kemudian, tentunya tenangkan si anak. Jadi setelah anak berada di tempat yang aman dan nyaman, bantu anak untuk mengekspresikan emosinya. Balik lagi ke poin yang tadi, biarkan anak menyelesaikan emosinya terlebih dahulu. Cukup dipantau, diawasi, jangan langsung diinterupsi. Kemudian berbicara perlahan dengan suara yang rendah. Jangan dibentak ya ayah bunda. Selanjutnya, jangan mencoba berargumentasi dengan anak. Nah, berikan ruang dan waktu untuk anak mengekspresikan emosinya. Ayah bunda juga perlu menenangkan diri agar tidak tersulut emosi nih ketika anak meluapkan amarah dan kekesalannya. Takutnya nanti kalau anak sama orang tua sama-sama tantrum kan jadi nggak selesai masalahnya. Nah, karena anak akan semakin tantrum kalau ayah dan bunda juga ikutan tantrum. Selanjutnya, bersikaplah konsisten untuk tidak menyerah pada kemauan anak. Ini tuh maksudnya hal ini tuh akan membantu anak belajar bahwa amukan dengan cara dia meluapkan emosi secara negatif seperti itu tidak akan membantu mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan. Nah, yang terakhir nih, berikan kesempatan untuk anak marah. Ayah bunda bisa mengizinkan anak untuk marah dengan mengatakan kalau ini adalah tempat yang pas buat anak mengeluarkan ekspresinya. Karena semua perasaan itu valid, jadi sebaiknya ayah dan bunda memberikan anak waktu dan ruang untuk mengekspresikan emosinya. Nah, itu dia tips mengatasi anak tantrum. Perlu diingat bahwa tantrum adalah keadaan normal bagi anak-anak karena itu merupakan salah satu cara bagi mereka untuk mengekspresikan perasaan mereka. Kita yang orang dewasa aja masih suka tantrum kok kalau sesuatu yang kita inginkan tidak sesuai ekspektasi dan harapan kita kan. Jadi, jangan terlalu khawatir ya bunda. Semangat! Sampai jumpa lagi di tips berikutnya.